Ada 7.372 kurang lebih peternak yang ada di sana. Semuanya rugi. Bapak Ibu, peternak telur ini sebagian besar adalah peternakan rakyat. Kategorinya usaha kecil menengah. Ada yang bilang anjloknya harga telur ini karena perusahaan-perusahaan besar mulai merambah bisnis ini. Begitu katanya. Negara ini hanya membuka ruang investasi, bukan monopoli. Jadi jangan tinggalkan saudara-saudara kita, para peternak telur mandiri, borong telur mereka agar kuat kita semua. Memang poin-poin yang disampaikan Pak Ganjar ini semuanya sangat-sangat menurut aku positif. Jujur saya sependapat, 100% saya setuju gitu. Kurang lebih 5 bulan kita sebagai peternak petelur itu emang berdarah-darah gitu kalau dirasa gitu. Berdarah-darah tapi nggak ada darahnya gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gopur Goplem. Ya. Oke, apa kabar teman-teman? Pasti sehat tuh. Sehat lah, karena di sini juga sehat. Senang juga. Harga telur sudah mulai beranjak naik. Alhamdulillah. Nah, terkait dengan harga telur yang sekarang sudah mulai beranjak naik, di video kali ini mungkin akan sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Karena kalau sebelumnya aku selalu menjadi orang yang sok pintar membahas tentang dunia peternakan yang aku kelola, ya kan. Nah, kalau kali ini justru aku mau mereaksi sebuah video yang kemarin dimention sama temanku tentang fenomena yang belakangan terjadi. Jadi fenomena ini adalah kaitannya dengan kondisi peternak ayam petelur yang kebetulan akhirnya alhamdulillah ini menjadi perhatian khusus oleh banyak kalangan public figure. Salah satunya yang aku mau bahas adalah videonya Pak Ganjar. Jadi mungkin teman-teman yang sudah nonton ya kan tahu lah, kemarin Pak Ganjar sempat bikin video kaitannya tentang kondisi peternakan kita yang sedang tidak baik-baik saja, peternakan ayam petelur terutama. Oke, mari kita langsung saja nonton videonya Pak Ganjar. Sebelumnya Pak Ganjar mohon izin ya, videonya saya reaksi. Oke, kita tonton ya. Bapak Ibu, kalau lihat telur ini rasanya kok jadi gregel. Waktu kecil dulu mau makan satu butir telur utuh seperti ini saja. Di keluarga saya rasanya itu kok tidak mungkin. Karena kami ada 6 bersaudara, kalau kami mau makan telur itu ibu saya harus membeli 2. Lalu kemudian digodok, direbus dan kemudian ini dibagi masing-masing menjadi 4. Dengan benang lagi ngirisnya. Rasanya ini senengnya sudah pol-polan. Dan sampai sekarang telur masih jadi menu idaman. Oke, jadi aku ngereaksi sampai sini dulu. Yang ini barusan relate banget yang aku alamin juga. Waktu kecil aku juga ngerasain sama seperti halnya Pak yang disampaikan sama Pak Ganjar. Jadi jujur aja walaupun usia Pak Ganjar dengan aku tuh terpaut jauh banget sebenarnya. Tapi karena aku juga mungkin orang kampung dan jujur di usia kecilku juga telur itu menjadi salah satu makanan yang tergolong eksklusif sebenarnya waktu itu. Jadi mungkin kalau sekarang orang makan daging ayam dan lain-lain sudah biasa ya. Tapi berbeda banget. Zaman kecil aku jangankan daging ayam, telur aja memang satu butir ini bisa kita bagi loh beberapa, apalagi saudara saya banyak. Dulu kalau aku paling inget kalau goreng telur itu biasanya memang sekali goreng 2, kurang lebih 2 butir lah ya. Walaupun dulu kecil saya sempat orang tua saya juga punya ternak sendiri, walaupun skala rumahan dengan jumlah populasi yang sedikit. Tapi aku juga sempat ngerasain di mana ketika ayah saya belum punya peternakan itu dan telur ini memang menjadi sebuah salah satu lauk yang eksklusif gitu waktu itu. Di mana ketika kita goreng dua telur ini ya kan, kita kocok gitu kan, kita goreng. Namanya telur dadar ya. Telur dadar itu kita dadar. 2 telur ini bisa kita makan antara 4 sampai 5 bersaudara gitu. Apalagi saudaraku banyak kan. Nah, biasanya kita potong seperti pizza gitu loh. Kita taruh di piring terus kita potong seperti pizza dan itu kita jadiin lauk makanan.
itu sangat kontradiktif dengan yang aku alamin sekarang, bahkan dengan ponaan-ponaan aku yang sekarang alamin. Sekarang paling enggak keluarga kita makan satu orang itu 2 telur. 2 telur itu dibikin 1 orang. Ini kalau kita dadar, ponakan aku itu seneng banget. Kadang 2 aja, kadang kurang gitu loh. Nah, kadang mereka juga makan nggak pakai nasi gitu, makan telur aja. Betapa memang telur itu ternyata walaupun dulu pernah menjadi makanan eksklusif yang sekarang mudah didapat dengan harga murah, bahkan kemarin murah banget. Harganya dengan tahu tempe hampir imbang gitu. Itu aja anak-anak sekarang masih sangat suka gitu, alhamdulillahnya seperti itu. Tapi ya itu ya seperti yang disampaikan Pak Ganjar, aku jadi kerasa banget gitu. Jadi inget, membekas banget ingatan waktu dulu itu makan telur itu kayak gimana gitu, feel-nya makan telur itu kayak gimana. Nah, kita lanjut lagi ya. Bicara soal telur, Bapak Ibu sedulurku kabeh, ternyata sudah sekitar 4-5 bulan ini harganya anjlok. Ya sekitar 15-17 ribuan per kilo. Ibu-ibu pasti seneng kalau harganya segitu. Lawang normalnya sekitar 20-22 ribuan. Tapi Bapak Ibu, tidak selamanya yang membuat kita senang itu juga membuat orang lain senang. Misalnya, ya soal telur ini. Kita semua tentu senang karena harganya murah. Tapi saudara-saudara kita, para peternak telur, malah babak belur. Di beberapa daerah peternak telur sampai demo. Ada juga yang buat aksi bagi-bagi telur gratis. Bahkan saking frustasinya ada yang membuang telur-telurnya. Ya, kondisinya memang memprihatinkan. Per kilo mereka rugi kurang lebih 3 ribuan. Kalau per hari satu peternak telur menghasilkan 1 ton saja, sudah 90 juta mereka rugi dalam 1 bulan. Karena situasi ini, di Jawa Tengah ada ribuan peternak telur yang rugi. Saya dapat laporan di Kabupaten Kendal saja ada 160 peternak yang gulung tikar. Ini baru Kendal loh, belum Boyolali. Benar banget seperti yang disampaikan sama Pak Ganjar. Jadi memang sudah sekitar 5 bulan sampai 4 bulan ini memang kondisi kita sangat memprihatinkan. Dan baru-baru ini aja kita sudah mulai alhamdulillah. Karena sudah mulai mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan juga mungkin karena daya beli pasar juga sudah mulai bangkit dengan mulai adanya pembatasan maksudnya kalau kemarin kan ada PPKM dan lain-lain. Nah, sekarang PPKM-nya sudah turun level gitu. Nah, alhamdulillah jadi sedikit menaikkan harga telur juga. Ya sebelumnya aku juga sudah sering bahas tentang kondisi ternak ini juga, tentang harga telur juga. Tepat seperti yang disampaikan oleh Pak Ganjar, terima kasih Pak Ganjar sudah memperhatikan ini dan apa yang beliau sampaikan itu benar banget. Kalau setiap harinya kita bisa dibilang merugi antara yaitu per kilonya bisa sampai 3.000 rupiah. Bayangkan saja, apalagi contoh aja ketika di kandang saya telurnya itu produksi hariannya adalah kurang lebih 120 kilo atau anggap saja 110 kilo lah rata-rata 110 kilo. Berapa kerugian yang aku harus tanggung di saat harga seperti itu. Nah apalagi ini tadi Pak Ganjar kan ngomong harga itu 15-17. Bahkan kita pernah menyentuh di angka 14.000. Otomatis kerugian kita semakin tinggi, yaitu sekitar 4.000 per kilonya. Kerugian kita yang harus kita tanggung dengan harga jual telur segitu. Karena kondisi pakan itu mahal banget, belakangan ini memang mahal banget. Sampai sekarang pun kondisi pakan masih mahal gitu. Cuma alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik di harga telurnya. Jadi kondisi pakan yang mahal itu bisa sedikit tertolong gitu. Di Brebes, belum lagi kota-kota lain yang ada di Indonesia seperti Bogor, Sukabumi, Garut, ada di Deli Serdang, Asahan. Apalagi para peternak telur dari Blitar, ada 7.372 kurang lebih peternak yang ada di sana. Semuanya rugi. Bapak Ibu, peternak telur ini sebagian besar adalah peternakan rakyat. Kategorinya usaha kecil menengah. Ada yang bilang anjloknya harga telur ini karena perusahaan-perusahaan besar mulai merambah bisnis ini. Begitu katanya. Imbasnya suplai telur di pasaran jadi over dan harganya bles, nyungsep. Sudah mendapat lawan yang tidak seimbang, para peternak telur saat ini juga harus merasakan mahalnya harga pakan ayam. Kalau persaingan usaha seperti itu dibiarkan, ya jelas peternakan telur rakyat pasti akan kelenger
maka keseimbangannya mesti kita jaga. Agar perusahaan besar bisa jalan, usaha-usaha rakyat juga tetap lancar. Salah satu jalannya ya dengan pengendalian populasi ayam dan pengendalian produksi telur, khususnya untuk perusahaan pembibitan ayam yang besar, yang mestinya memang harus fair. Jika pemerintah sudah mengeluarkan aturan pengurangan kuota 10-20%, ya silahkan kurangi jumlah ayam dan produksi telurnya. Istilahnya pengurangan kuota, jangan malah kucing-kucingan. Jadi antara supply dan demand bisa kita sesuaikan. Kalau produksinya over, telurnya terlalu banyak, sedangkan permintaan sedikit, ya harganya pasti jatuh. Tapi kalau bisa disesuaikan, pasti harga bisa dijaga sehingga tidak merugikan peternak. Kemarin saya baca ada permintaan dari peternak agar pemerintah melakukan penyerapan telur untuk bansos masyarakat. Ya, saya kira ini bagus. Lebih bagus lagi kalau tidak hanya pemerintah yang menyerap, tapi kita semuanya, kita yang punya rezeki berlebih, monggo, bareng-bareng borong telur. Perusahaan-perusahaan daerah, instansi pemerintah, TNI, Polri, BUMN, BUMD maupun organisasi masyarakat, yuk borong telur peternak, lalu kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Teman-teman dari Muhammadiyah lewat Lazismu, saya lihat sangat gercep itu. Beberapa kali borong bertonton telur, langsung dari peternak, kemudian dibagikan gratis kepada masyarakat. Kalau gerakan ini terus dilakukan, bergantian antar lembaga, satu dengan lembaga yang lain, tentu penyerapan telur lebih maksimal dan harganya insya Allah bisa kembali terkatrol. Yang dilakukan Mas Gibran di Solo kemarin juga menarik, memberikan 1 ton telur kepada santri. Kalau seperti itu kan bukan hanya bicara soal penyerapan telur, tapi juga perbaikan protein para santri. Yang dilakukan teman-teman di Muhammadiyah dan Mas Gibran ini kan bisa kita jadikan percontohan nasional. Kita jadikan momen turunnya harga telur ini untuk stimulan perbaikan gizi secara nasional. Sebut saja misalnya yang perlu diperbaiki gizinya adalah orang miskin. Sekarang pertanyaannya, siapa yang akan melakukan serapan itu? Bisa siapa saja. Pemerintah pusat, lewat kementerian bisa. Ada juga BUMN, BUMD juga bisa. Dibagi setiap pemerintah provinsi atau kabupaten kota juga oke. Untuk teknis pembagiannya, kalau saya akan menggandeng teman-teman kepala desa. Lagi pula, untuk menyerap 1.700-an ton itu, jika kita kasih harga ya kira-kira berapa? 19.000 per kilo umpama, kita hanya butuh sekitar 32 miliar saja kok. Dan dengan 32 miliar itu, kita akan mendapatkan 2 keuntungan sekaligus. 1, usaha rakyat selamat. 2, masyarakat semakin sehat. Saya kira ini bisa kita realisasikan. Kita geruduk saja bareng-bareng. Sekarang tinggal kita list peternak telur ini ada di mana saja dan berapa kemampuan produksi mereka. Teman-teman asosiasi mungkin bisa membuat atau membantu untuk memberikan daftar ini, sekalian dikasih kontak personnya. Cara berikutnya pada Bapak Ibu, tapi saya kira ini jangka panjang, adalah dengan membuat koperasi. Loh Pak, kami sudah ada kok koperasi peternak telur. Betul, sudah ada koperasi, tapi skalanya seberapa besar? Saya rasa belum ada koperasi setingkat provinsi misalnya yang anggotanya ribuan atau bahkan ratusan ribu. Bisa satu provinsi, satu koperasi, atau bahkan bisa dibikin per wilayah. Umpama Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan seterusnya. Kalau demikian, koperasi ini pasti juga bisa menguasai produksi besar juga. Terus, misalnya koperasi ini bisa menguasai 50% atau 30% saja dari total kebutuhan nasional. Saya yakin bargainingnya kuat. Peternak telur tidak akan lagi dipermainkan oleh siapapun. Selama ini kita dipermainkan karena berjalan sendiri-sendiri, tidak berkolaborasi. Saya juga membayangkan dari koperasi ini bakal lahir juga unit usaha dan melakukan kerjasama dengan banyak pihak.
Jika selama ini para peternak, termasuk peternak telur, selalu dibikin dilema oleh pakan, dengan koperasi ini bisa kita buat unit usaha pakan atau mungkin mini pakan ternak. Untuk suplai bahan baku kita bisa bekerja sama dengan petani-petani jagung. Apalagi kata Pak Menteri Pertanian, tahun ini produksi jagung kita surplus 2, sekian juta ton dari total produksi sekitar 15 juta ton. Artinya apa? Kesempatan melakukan kerjasama sangat terbuka lebar. Jika untuk mendirikan pabrik pakan skala besar tidak mampu karena memerlukan biaya puluhan miliar atau mungkin ratusan miliar ya, kita bikin yang kecil-kecil saja di beberapa daerah. Misalnya di Kendal, Blitar, Deli Serdang, atau Sukabumi. Karena di sana jadi semacam pusatnya peternakan telur. Ya sudah, koperasi ini bisa bikin beberapa tempat produksi pakan yang ada di sana. Dengan demikian, kan kita bisa mengamankan suplai sekaligus menjaga stabilitas harga pakan. Kedepannya bukan hanya harga telur yang akan terkontrol, tapi harga jagung juga akan stabil. Karena para petani jagung sudah tahu siapa sebenarnya yang bakal menyerap hasil panennya. Kalau begitu kan semua ayem dan usahanya lancar semua. Peternak telur ayam, petani jagung ayam, pabrikan juga aman. Intinya kan jangan sampai ada satu pihak yang berkuasa betul dalam sektor ini karena akan merusak tatanan. Membuka usaha atau berinvestasi di negara ini memang tidak salah. Bahkan Presiden sudah jelas-jelas membuka keran lebar-lebar untuk investasi. Tapi jangan sampai usaha atau investasi yang kita lakukan justru mematikan usaha rakyat. Negara ini hanya membuka ruang investasi, bukan monopoli. Jadi jangan tinggalkan saudara-saudara kita, para peternak telur mandiri, borong telur mereka agar kuat kita semua. Sehat terus untuk panjenengan semua. Tetap jaga prokes dan terus jaga kewarasan. Terima kasih. Oke. Jadi ya terima kasih Pak sebelumnya. Sedikit melegakan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar nih. Karena jujur aja yang disampaikan sama Pak Ganjar nih memang rata-rata saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Ganjar. Termasuk seperti tadi sempat menyinggung koperasi. Ya mungkin memang sudah ada koperasi sejauh ini. Tapi memang seberapa besar, jujur saja realita yang di lapangan. Kayak saya nih sebagai peternak petelur. Saya sampai sekarang juga masih belum punya akses untuk bisa bergabung langsung dengan koperasi. Jujur aja seperti itu. Terlepas dari mungkin karena aku belum mendaftarkan diri atau apa. Tapi saya jujur pernah berusaha untuk menghubungi pihak koperasi kaitannya dengan masalah ketersediaan jagung gitu. Aku pernah menghubungi. Tapi memang ya saya juga nggak menyalahkan juga karena mungkin karena koperasi ini lingkupnya masih terlalu kecil. Jadi masih terbatas juga. Waktu itu pun mungkin aku masih menjadi orang baru dan kemungkinan saya juga untuk masuk masih sangat sulit gitu. Nah, emang yang disampaikan Pak Ganjar ini benar banget karena kita sebenarnya memang butuh banget itu koperasi dalam skala yang mumpuni lah gitu istilahnya. Karena emang seperti yang beliau sampaikan dari koperasi ini nanti kita bisa menciptakan banyak unit usaha baru juga gitu. Di luar dari apa yang kita butuhkan saat ini. Kaitannya tentang penyerapan telur, terus penyerapan jagung dari para pihak petani agar harganya tetap stabil. Karena supply and demand bisa lebih terkontrol gitu. Nah, karena memang yang kita lihat sejauh ini kita ya berjalan sendiri-sendiri memang. Jujur saya sendiri juga akhirnya sebagai peternak mandiri saya juga sebenarnya pengen bisa kayak punya semacam ruang lingkup yang kita bisa bekerja secara efisien gitulah. Entah itu dari paguyuban peternak sekitar aja ataupun syukur bisa mencangkup seluruhnya karena kalau kita hanya mengandalkan sekitar saja juga masih sangat rentan ketika kita diserang dari sana sini itu masih sangat rentan. Kalau kita bisa satu nasional ibaratnya gitu atau mungkin satu provinsi kita bisa bergerak serentak itu kita bisa lebih stabil lah gitu kayak menjaga kestabilan harga dan lain-lain seperti itu. Menurut aku seperti itu sih kurang lebih. Memang poin-poin yang disampaikan Pak Ganjar ini semuanya
sangat-sangat menurut aku positif. Jujur saya sependapat, 100% saya setuju gitu. Dan terima kasih sebelumnya buat Pak Ganjar yang sudah memperhatikan problem yang kita hadapi gitu. Terima kasih buat Pak Ganjar yang sudah memberikan perhatian khusus terhadap fenomena ini. Karena jujur memang seperti yang beliau sampaikan tadi, kurang lebih 5 bulan kita sebagai peternak petelur itu emang berdarah-darah gitu kalau dirasa gitu. Berdarah-darah tapi nggak ada darahnya gitu. Kayak yang saya alami sendiri gitu kan. Saya yang mencoba untuk tetap kuat, ya akhirnya saya ya menumpuk hutang tahu ya, untuk menambal biaya pakan yang sangat tinggi itu, sementara dengan harga telur yang sangat rendah gitu. Akhirnya aku mau nggak mau harus suntik dana lagi, cari hutangan ke teman-teman, ke saudara gitu ya kan. Dan sampai sekarang pun sebenarnya oke lah, harga telur sudah mulai melegakan, sudah mulai beranjak naik. Tapi bukan berarti masalah saya selesai, karena jujur aja secara pribadi ya mungkin peternak lain juga ada yang mengalami seperti saya, tapi semoga tidak gitu. Karena jujur secara pribadi saya masih punya problem, saya harus melunasi apa yang sudah saya hutang kemarin gitu. Jadi tanggung jawab saya masih panjang kayak gitu, karena nggak sedikit juga akhirnya saya untuk mempertahankan ini. Karena kalau nggak seperti itu ya jujur aja mungkin ini semua sudah lenyap dari saya. Ini sudah bisa jadi minimal gitu saya sudah jual semua ayam dan kandang ini kosong, minimal seperti itu kayak gitu. Nah tapi alhamdulillah saya coba untuk kuat sampai kondisi ini, alhamdulillah bisa bertahan seperti itu. Nah itu aja pokoknya. Terima kasih sekali lagi buat Pak Ganjar yang sudah memberikan perhatian khusus, bahkan sampai membuat konten khusus dari Pak Ganjar. Ini sungguh sangat luar biasa, saya salut dengan Pak Ganjar. Terima kasih pokoknya Pak Ganjar. Nggak tahu lagi, semoga apa yang disampaikan oleh beliau semuanya terrealisasi. Insya Allah saya juga siap berperan sebisa saya, apapun yang mungkin bisa saya lakukan gitu. Seandainya nanti ada pihak yang siap ikut ayo kita sama-sama gitu dan mengajak saya, insya Allah ayo saya sangat siap untuk membantu program apapun untuk kesejahteraan kita bersama gitu. Karena saya sendiri sudah mengalami betapa ternyata kondisi seperti itu sangat-sangat memprihatinkan gitu. Jangan sampai hal seperti itu terjadi kembali. Makanya ayo kita sama-sama bergerak bareng-bareng merealisasikan program-program baik yang dilakukan oleh pemerintah. Terus kita juga ayo sama-sama kita jangan saling gontok-gontokan. Karena ini memang sudah bukan eranya kita itu untuk bersaing. Ini eranya berkolaborasi. Sudah bukan eranya lagi kita untuk berkompetisi, yaitu kolaborasi. Itu aja. Terima kasih kurang lebih reaksi saya tentang video yang disampaikan oleh Pak Ganjar tadi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ganjar. Semoga sehat selalu pokoknya buat jenengan. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oh iya, BTW Pak Ganjar, ini loh, saya ada kandang. Total populasinya insya Allah ada 2.400 ekor. Dan total produksi hariannya kurang lebih 120 kilo per hari. Monggo kalau emang bisa dibantu memasarkan Pak Ganjar. Atau mau dilarisi Pak Ganjar. Biar mari kita endokkan Nusantara, minimal kita endokkan Jawa Tengah, biar orang Jawa Tengah nggak ada yang kekurangan protein, biar pada pinter-pinter, nggak ada yang kurang gizi, biar pokoknya 4 sehat 5 sempurna itu mari kita genjot, beli endok di kandang saya.